Saha dan Danang, teman baiknya sejak SMA, memasuki rumah makan untuk janjian bertemu dengan perempuan yang Danang kenal dari media sosial. Sama sepertinya, Danang tengah getol-getolnya mencari calon istri karena tuntutan keluarganya. Rasanya tak enak setiap berkumpul dengan keluarga besar selalu ditanyakan kapan nikah. Calonnya dibawa kek, dikenalin. Belum lagi kalau kondangan. Pertanyaan kapan nyusul seolah menjadi deretan pertanyaan lain yang tak pernah absen. Mereka duduk di salah satu sudut. Saha mengedarkan pandangan ke sekeliling. Rumah makan yang menawarkan menu serba ayam ini cukup ramai didatangi pengunjung. Orangnya belum datang juga. Jangan-jangan kamu ditipu, Nang? Insya Allah enggak. Sepertinya ini gadis baik-baik. Pakai jilbab pula. Balas Danang. Kamu sendiri gimana, Ha? Kenapa nggak sama Alia aja? Daripada muter-muter nyari cewek lain tapi nggak ada yang cocok. Danang melirik sahabatnya sementara tangannya menggenggam buku menu. Entahlah, aku kurang yakin. Masalahnya dia bukan kriteriaku. Saha menghela nafas. Ingatannya melayang pada mimpi bersama Alia yang kerap mengusik pikirannya. Nama gadis itu selalu menari-nari di benaknya tanpa ia minta. Ia juga teringat akan status-status WhatsApp Alia belakangan ini yang membuat matanya terbelalak tak berkedip. Ia juga teringat akan status-status WhatsApp Alia belakangan ini yang membuat matanya terbelalak tak berkedip. Status-status tersebut selalu menampilkan foto seksi Alia. Setiap kali melihat foto itu, bayangan Alia yang begitu menggairahkan di mimpi panasnya seketika menyelinap. Ia sampai beristighfar berkali-kali karena gadis itu seakan menjelma menjadi magnet yang tak bisa lepas dari fantasi liarnya. Tiba-tiba ia berpikir, apa yang ada di pikiran Danang saat melihat foto-foto seksi Alia? Apalagi di foto statusnya yang terbaru tadi malam. Alia mengenakan gaun tidur tipis yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Dilihat bikin dosa, gak dilihat kok sayang. Kamu tahu sendiri kan, Nang? Di status WA aja dia berani pajang foto-foto seksi. Ucap Saha kemudian. Foto seksi? Aku jarang lihat updatean status Alia. Kemarin dia update status biasa perasaan. Dia foto bareng teman-temannya di rumah makan. Pakaiannya juga biasa aja. Saha mengernyit mendengar penuturan Danang. Masa sih? Tadi malam aja dia update status terbaru. Saha mengernyitkan alis. Aku beneran gak lihat. Danang mengeluarkan ponselnya. Ia menunjukkan daftar update status kontaknya. Tidak ada status dari Alia. Untuk memastikan, Saha kembali membuka WhatsApp-nya. Status Alia masih ada. Jangan-jangan dia memprivat statusnya. Artinya hanya kamu yang bisa lihat. Terus tauku, dia jarang nyimpen kontak teman-temannya kecuali yang benar-benar dekat, apalagi ada grup juga. Saha berpikir sejenak. Ya, mungkin saja Alia memprivat statusnya dan sengaja menggodanya dengan menampilkan foto seksinya. Kini ia paham. Itu jadi salah satu strategi Alia untuk memikatnya. Emang status apa sih? Tanya Danang penasaran. Saha menggeleng dan memaksakan senyum di bibirnya. Enggak penting, jawab Saha sedikit terbata. Danang mengangkat wajahnya dan menatap dua gadis yang berjalan ke arahnya. Ia kaget saat melihat Alia berjalan beriringan bersama gadis berjilbab yang hendak ia temui. Pasalnya, ia tak pernah melihat foto mereka bersama di Instagram. Atau mungkin dia yang tidak teliti. Danang ya? Tanya gadis berkerudung pink. Loh, jadi cowok yang janjian ketemuan sama kamu itu Danang? Alia menatap Danang lalu beralih mengamati Saha yang juga terkejut melihatnya. Loh, ngapain Mr. Perfeksionis ini ada di sini juga? Tanya Alia sembari menatap Saha tajam. Yang jelas bukan untuk ketemu kamu. Aku nemenin Danang, balas Saha sewot.
Silakan duduk, Bella dan Alia. Gak nyangka Alia dan Bella berteman, ujar Danang dengan senyum sumringah. Mereka duduk saling berhadapan. Saha duduk di sebelah Danang, sedang Alia duduk di sebelah Bella. Bella kegiatannya sehari-hari selain kerja di bank, ada lagi nggak? Tanya Danang lembut. Awal berjumpa ia sudah merasa cocok. Aku jualan online sih mas, jualan kerudung sama gamis. Aku jualan produknya butik Alia juga, dipasarin online. Jawab Bella dengan senyum ramahnya. Bella ini dari SMP udah rajin jualan. Aku juga nyaman kerja sama bareng dia, buat masarin produkku secara online. Dia ini pekerja keras dan disiplin. Alia tersenyum melirik sahabatnya. Ah, Alia mah berlebihan. Aku orangnya biasa aja, sahut Bella malu-malu. Bagus itu, dari muda sudah kerja keras dan disiplin. Soalnya banyak kan cewek sekarang yang hobi hangout gak jelas. Liburan kemana aja, nongkrong-nongkrong di kafe, gak ada guna. Mending uangnya ditabung untuk masa depan. Senang-senang seperlunya aja. Saha bicara dengan santainya. Tak peduli akan raut wajah Alia yang sudah memerah karena kesal. Gadis itu merasa tersindir. Gak masalah seneng-seneng, liburan, nongkrong. Toh pakai uang sendiri. Hidup itu jangan terlalu dibawa serius. Terlalu kaku juga gak bagus. Hidupnya bakal kemrungsung mulu nyinyirin orang. Katanya pendidikan bagus, kerjaan bagus, tapi nyinyirin kehidupan orang lain. Kan gak sinkron. Alia memilin rambutnya dan menatap tajam Saha. Hidup kalau seneng-seneng mulu dan gak ada seriusnya juga gak bagus. Bikin otak buntu. Jadi gak bisa mikir mana yang baik, mana yang enggak. Kan lebih parah efeknya. Saha tak mau kalah. Hidupku itu seimbang. Ada saatnya serius, ada saatnya santai. Kamu tuh kebanyakan serius mulu. Kurang hiburan. Makanya kerjaannya nyinyirin orang. Pikiran kalau gak sehat dan kurang hiburan itu emang seperti itu. Nyinyir aja kerjaannya, seolah dirinya yang paling benar. Nada bicara Alia terdengar semakin ketus. Saha terguguh. Ditelisiknya wajah gadis itu yang menurutnya berubah seperti mak lampir ketika sedang bawel dan nyolot begini. I'm happy with my life. Gak usah berspekulasi macam-macam. Apalagi nuduh aku kurang hiburan. Situ sehat. Hidupku jauh lebih tertata. Aku biasa bangun pagi, kamu bangun siang. Aku makan sehat, kamu sering jajan sembarangan. Aku pakai baju sopan, kamu sering pakai baju kurang bahan. Aku bisa berpikir dewasa, kamu masih kanak-kanak dan manja. Aku tahu mana yang prioritas, mana yang enggak, sedang kamu segala yang enggak prioritas sekalipun menjadi prioritas. Alia menaikkan sebelah sudut bibirnya. Oh, segitu sempurnakah diri Anda Pak Saha Devandra Yuda? Saking sempurnanya sampai gak ada cewek yang mau. Jomblo sedari lahir. Kata-kata pedas Alia meluncur dengan lancarnya. Saha membulatkan matanya. Aku sampai sekarang menjomblo bukan karena gak laku. Yang antri banyak, termasuk kamu, ketua Saha. Bella dan Danang saling menatap dengan pandangan bertanya. Kenapa dua sahabatnya seperti musuh bebuyutan yang tak pernah akur? Gak usah sok iya banget Pak dosen. Cowok di luaran sana masih banyak yang jauh lebih baik dari situ. Gak usah sok merasa yang paling iyes. Alia semakin menggebu-gebu. Udah, jangan ribut. Mending kita makan dulu. Kasihan makanannya udah dingin. Danang mencoba menetralkan suasana yang sudah terasa panas atmosfernya. Baik Saha dan Alia beradu pandang dengan tampang jutek masing-masing lalu membuang muka. Saha dan Alia menekuk wajah masing-masing. Sementara kedua orang tua mereka saling berbincang akrab dengan sesekali terlontar canda tawa. Keluarga Saha mengunjungi rumahnya. Terkadang keluarganya yang mengunjungi keluarga Saha. Argan dan Nara. Orang tua Saha telah lama bersahabat dengan Diandra dan Reiga. Orang tua Alia. Reiga adalah ayah tiri Alia. Ibu dan ayah kandungnya bercerai saat dia berumur 5 tahun. Meski orang tuanya bercerai, keduanya masih menjalin hubungan yang baik.
Alia terkadang menginap di rumah Aldebaran, ayah kandungnya, terutama saat dirinya berdebat dengan mamanya. Alia seringkali beradu argumen dengan Diandra karena perbedaan pemikiran dan prinsip. Untuk menenangkan diri, dia akan menginap 1 atau 2 hari di rumah Aldebaran. Di matanya, papa kandungnya jauh lebih memahami dirinya dibanding mamanya. Alia ini sudah punya calon belum nih? Gadis secantik Alia pasti banyak yang suka. Nara menatap Alia dengan senyum terulas. Dia terkadang berpikir untuk menjodohkan Saha dan Alia. Di matanya, Alia ini anak baik. Dia hanya perlu dibimbing agar lebih baik lagi. Alia masih jomblo. Dia belum pernah pacaran. Gak tahu tuh apa yang dia cari. Padahal aku dan papanya ingin dia cepat menikah. Diandra melirik putrinya yang tertunduk. Saha tersentak mengetahui Alia belum pernah pacaran. Di balik perangainya yang terkesan liar, ternyata Alia belum pernah pacaran. Rasanya tak bisa dipercaya. Sama kayak Saha. Saha juga tidak pacaran. Kayaknya sama-sama cocok ya. Dari kecil saya sudah senang lihat Alia dan Saha main bareng. Argan menimpali dengan senyum berseri. Saha dan Alia terdiam. Mereka mencium aroma perjodohan yang sudah tersusun dan terencana secara sistematis sejak mereka kecil. Wah, kita jodohkan saja ya. Saya yakin Saha bisa membimbing Alia yang rada bandel. Tukas Reiga disusul tawa yang lain. Alia mengerucutkan bibirnya. Ia beradu pandang dengan Saha. Sepertinya Saha dan Alia keberatan dijodohkan. Setelah Saha segera. Iya, Alia keberatan. Ucap Alia tak mau kalah. Ia tak mau terkesan menginginkan perjodohan ini. Loh, kenapa pada nggak mau? Kalian berdua cocok. Diandra menatap Alia dan Saha bergantian. Iya, lagi pula dua-duanya sama-sama nggak punya calon, sahut Nara. Pokoknya Saha nggak mau, balas Saha. Alia juga, susul Alia cepat. Begini saja, kalau dalam sebulan ini kalian gak juga dapat calon pasangan, kalian akan dinikahkan, tegas Argan. Setuju, Reiga menimpali. Alia dan Saha menganga sekian detik. Apa?